mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Halo Sobat Daer, ketemu lagi di FNN Channel hari Minggu 19 Juli 2006. Mohon maaf sekali lagi kepada fans Prancis yang kalah oleh fans Inggris. Kenapa? Skornya 4-6 dimenangkan oleh Inggris. The Trojans juara ketiga. Lah ini tetap tabah bagi fans Inggris. Assalamualaikum Cak Do, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya Cak Jarod? Jangan kecewa ya. Kita bicara konsistensi Pak, seperti ditunjukkan supporter sepak bola. Apelnya, kalau sudah mendukung Prancis, jangan berbelok ke Inggris. Mentang-mentang kelihatannya Inggris menang. Nah ini ada pengacara bling-bling yang omongannya tidak bisa dipegang. Mirip dengan pengacara siapa ini Kak? Ya ini udah viral itu pengacara papan atas yang selalu pamer kekayaan yang cincinnya itu 30 miliar itu, Cak Jarod. Siapa lagi kalau bukan Hotman Paris Hutapea. Tapi dengar-dengar katanya Hutapea-nya, kalau Pak Hotman sendiri nggak pernah pakai kata Hutapea, katanya dia sudah dikeluarkan dari marga Batak. Ini yang ngomong sini orang Batak. Jadi kalau Hotman Paris sendiri tidak, dia kelihatannya nggak pernah pakai marga Hutapea karena dia sudah katanya ya, saya nggak tahu, harus dikonfirmasi, katanya sudah dikeluarkan dari orang Batak karena perilakunya, attitude-nya, sikapnya itu tidak menunjukkan kearifan sebagai orang Batak. Tapi ini soal lain. Ini yang harus kita bahas adalah, yang perlu kita bahas adalah tentang Pak Hotman membela tersangka koruptor triliunan rupiah. Nah, apa yang menarik nih yang masuk ke radarnya Cak Jarod ini, Cak? Saya jadi ingat ya, ketika pertama kali penggerbekan Hotman Paris yang waktu itu di Singapura muncul mendadak memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo karena menjadi satu-satunya presiden yang berani mengungkap kasus korupsi. Lah kok jekete, kemarin dia membela si Febri Ardiansyah dengan alasan menjaga marwah Pak Prabowo. Coba Cak Dodo, jelaskan logika nalarnya seperti gimana Cak Dodo? Hotman Paris mengucapkan selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampitsus. Karena tidak mungkin operasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh polisi tanpa ada restu dari Bapak Presiden. Dan akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar. Prabowo hebat Bapak Prabowo. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Justru Bapak Prabowo lah yang membuka mata kita betapa parahnya keadaan negara kita, kerugian negara, dan kerugian ratusan BUMN dan BUMD. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam satu tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin presiden nggak tahu, ternyata enggak. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, satu hal kita apresiasi Pak Prabowo dalam rangka menegakkan hukum, dalam rangka memberantas korupsi. Tapi menjadi tercemar ketika alasan kenapa Pak Hotman Paris harus membela Pak Prabowo karena Pak Febri Ardiansyah ini adalah jaksa agung yang dari zaman Majapahit pun dia katakan, Pak Hotman Paris bilang
Belum pernah ada presiden-presiden sebelumnya yang mampu mengembalikan uang negara sampai 430 triliun. Oleh karena itu, karena jasanya yang luar biasa, dan Pak Febri ini sebagai anak emasnya Pak Prabowo, janganlah mungkin maksudnya dikriminalisasi. Nah, ini yang menarik. Yang namanya korupsi tetap korupsi. Yang namanya politik tetap politik. Inilah kalau hukum dicampur aduk dengan politik, meskipun orang bilang bahwa hukum adalah produk politik. Tetapi ketika ada masalah dengan hukum, apalagi korupsi, apalagi ini uang rakyat, tidak ada perkecualian untuk hal seperti itu. Siapapun yang salah, siapapun yang korupsi, siapapun yang nyolong dan maling, ya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Tidak boleh itu diputihkan oleh jasa-jasa yang telah terjadi, meskipun jasanya itu juga harus dibuktikan secara hukum. Jadi ini rancunya ya. Kita apresiasi kepada Jaksa Agung yang berani, yang keberaniannya melebihi jaksa-jaksa sebelumnya dalam memberantas korupsi, termasuk menyikat oligarki, kita hargai. Tetapi kan bukan berarti dengan demikian lalu boleh korupsi, lalu boleh mengumpulkan harta bahkan sampai ratusan triliun, 1 triliun rupiah. Itu kan yang kita protes dari keterangan Pak Hotman kemarin. Korupsi itu kejahatan luar biasa. Bahkan dalam surat edaran Mahkamah Agung disebutkan seluruh prosedur tentang birokrasi perizinan ke presiden atau pejabat negara itu nggak perlu lagi ketika menyangkut korupsi. Dan Cak, seperti disebutkan Hotman, Kapolri harusnya izin. Nggak perlu izin, Pak. Nggak ada. Coba tunjukkan mana perangkat hukum yang menyebutkan ketika terjadi penyidikan dalam kasus korupsi harus izin Kapolri, harus izin presiden. Tidak ada. Jadi ini bahaya ketika seorang pengacara membela mati-matian. Karena apa? Ini namanya pengacara. Ngomong apapun ya wajar-wajar saja. Tapi kita harus kritis. Jangan ditelan semua apa yang diungkapkan oleh Hotman Paris Hutapea. Ada dua hal yang bisa kita sikapi dari pernyataan Pak Hotman Paris. Pertama, ketika Pak Hotman bilang bahwa tidak ada izin, Kapolri tidak izin kepada presiden ketika mau menyidik Jaksa Agung Febri Adriansyah. Satu hal lagi adalah berarti dugaan kita selama ini antara Prabowo dengan Jokowi itu memang terjadi saling intip, saling bermusuhan. Yang di depan mungkin dikatakan kompak, tapi sesungguhnya di belakang saling jegal, saling intip, dan saling mencari kelemahan. Itu ada dua hal itu. Jadi yang pertama, kalau soal izin, ya tidak perlu. Kalau seluruh kasus hukum itu disidik dan harus izin presiden, nanti presiden ini akan menjadi otoriter, akan menjadi penguasa yang tidak ada batas, karena sebagai manusia pasti dia punya interest, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi nggak boleh. Jadi hukum ya harus berjalan sesuai hukum. Kalau soal izin, soal sama-sama anak buahnya presiden, Jaksa Agung maupun Kapolri sama-sama anak buahnya presiden, itu nggak perlu izin kalau berkaitan dengan korupsi, kan itu. Nah, yang kedua, semakin menunjukkan bahwa memang terjadi pertentangan yang sangat hebat di belakang layar antara Jokowi dengan Prabowo. Nah, kita disuguhkan pada perilaku para pemimpin kita yang sama sekali jauh dari harapan masyarakat. Bagaimana seorang presiden harus tampil power, dan bagaimana juga seorang mantan presiden ingin merebut kembali power itu dengan melakukan banyak hal, dengan keliling ke Nusantara, dengan orang-orang yang ada di dalam kabinet melakukan manuver-manuver yang semua itu bisa terbaca pada hari ini. Benar ya, pernyataan si Hotman Paris itu kan jelas. Dia mencoba mendudukkan bahwa Kapolri itu tidak seizin presiden. Artinya apa? Membenturkan antara Kapolri dengan Presiden Prabowo. Kapolri adalah perwujudan dari apa yang disebutkan Cak Rodo. Dia adalah Jokowi. Sama, Jaksa Agung juga orangnya Jokowi. Sama, begitu juga dengan KPK. KPK adalah komisioner yang dibentuk apa? Atas penunjukan Jokowi di akhir masa dinas tugasnya. Padahal sesungguhnya berulang kali kita menjelaskan Prabowo harusnya bertindak tegas bahwa itu haknya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi kembali lagi kasusnya Hotman Paris. Menarik, Cak, menunggu siapa sebenarnya yang memiliki barang bukti
ratusan miliar bahkan setengah triliun berikut emas batangan 74. Kita tunggu siapa lagi yang jadi korbannya, Cak. Kita mungkin sudah skeptis dulu ya, karena ini kasus sudah berlarut-larut. Nanti apapun keterangan dari pengadilan tentang siapa pemiliknya, tentang itu tas siapa, tentang siapa saja yang terlibat, itu kelihatannya rakyat sudah a priori, sudah nggak percaya. Mau diyakinkan seperti apa, udah nggak percaya. Karena kelihatan sekali ini diulur-ulur oleh penegak hukum, dan sampai sekarang juga belum dijadikan tersangka si Febri itu. Korupsi uang sampai triliunan sampai sekarang belum dijadikan tersangka. Ini juga menjadi pertanyaan lain lagi yang harus yang mungkin rakyat sudah tidak terlalu menarik untuk mengikuti. Cuma pasti akan ada dagelan-dagelan baru, rekayasa baru, apalagi Hotman Paris ini yang menangani kasus ini. Tapi harap dicatat, Pak Hotman itu sebetulnya kan menangnya satu, suaranya keras, berani, dan kadang-kadang melanggar etika kesopanan dan juga kepantasan sebagai orang timur. Ngomongnya kasar, ngomongnya ceplas-ceplos, terkesan merendahkan. Sebagaimana yang kita lihat juga, Pak Hotman ketika ditanya wartawan, bukan menjawab pertanyaan, tapi membalikkan pertanyaan itu kepada wartawan, bahkan bilang bahwa kamu punya otak atau tidak. Ini kan kasar sekali. Kemudian ada wartawan yang ini kan, jadi wartawan itu tugasnya memang bertanya, harus menggali sedetail-detailnya supaya kita menulis, melaporkan baik tulisan maupun video itu jelas, supaya penonton itu paham. Ketika wartawan mau mengulik itu kemudian dibalikkan dengan kalimat-kalimat yang arogan, itu kan bikin tidak nyaman, bikin wartawan juga malas bertanya pada narasumber seperti itu. Dia katakan, kalau kau bukan pengecut, tanya sana Baris Krim, kenapa Kapolri tidak izin kepada presiden. Tidak harus disuruh, kalau ada kesempatan pasti ditanya gitu. Terus ada satu lagi pernyataan yang, kalau tidak ini nggak usah jadi wartawan. Jadi Hotman, jangan keluarkan kalimat-kalimat itu kalimat yang merendahkan dan juga memancing emosi. Emangnya yang bisa emosi hanya Hotman saja? Wartawan juga bisa emosi, bahkan bisa menuangkan emosi itu dalam tulisan, seperti itu. Jadi, sekali lagi, apapun tujuan muliamu, Pak Hotman, kesucianmu ingin memberantas korupsi, atau seberapa besar dekenganmu, tetapi ketika mulutnya tidak bisa dijaga, ketika kalimat-kalimatnya itu mengundang emosi, ya itu dipertanyakan moralitas dan attitude-nya. Kan seperti itu, Cak Jarod. Betul, Cak Dodo. Dan seperti Anda pasti pernah melihat atau mendengar tentang film, wah film keren ya, Kungfu, Drunken Master yang dibintangi Jackie Chan. Ini kan dia pemabuk. Dia tidak bisa menggunakan ilmunya kalau tidak mabuk. Makanya dia minum mabuk sampai milas ya, sampai kelihatannya sempoyongan. Padahal sejujurnya dia memiliki ilmu tinggi. Paling tidak punya jurus-jurus yang ingin mematikan lawan. Ini yang dilakukan oleh Hotman Paris ketika ditunjuk sebagai pengacara dari Febri Ardiansyah. Dia ngawur, kenapa? Ya seperti sempoyongan, seperti orang mabuk. Kenapa? Dia nggak punya pilihan selain membela kliennya. Ya, apakah Pak Hotman kalau ada korupsi di tingkat RT yang kasusnya mirip dengan Febri Ardiansyah itu, Pak Hotman bersedia membelanya? Ya tidak lah. Ini kan karena nilai yang diduga dikorupsi itu kan sampai triliunan. Sebetulnya itu yang menjadi daya tarik. Jadi kalau dikatakan bahwa ini free, ini bebas, ini nggak bayar, itu ya layak dicari lebih jauh itu. Apakah betul? Kan tidak ada makan siang yang gratis, kan seperti itu aja patokannya. Kalau dikatakan bahwa ini gratis, ini karena loyalitas kepada Presiden Prabowo, nggak perlu lah. Kalaupun itu ada, ya sudah cukup kalian saja, nggak perlu diumbar, nggak perlu minta bantuan wartawan untuk menyebarkan kalimat-kalimat itu. Jadi silakan bekerja secara profesional, hargai profesi wartawan, kami juga menghargai profesi advokat, tapi tetap punya aturan, tetap punya tata krama, tetap punya etika dalam berucap, dalam menjawab pertanyaan. Kalau nggak mampu menjawab, bilang saja no comment. Kalau bilang nggak perlu dipublikasikan, bilang saja off the record. Nggak perlu bilang kamu punya otak atau tidak, gitu. Jadi itu sebagai wartawan terus terang kita tersinggung dan tidak akan membalas dengan kalimat yang sama, karena nanti publik yang akan menilai siapa sesungguhnya yang punya moral. Jadi itu. Jadi sekali lagi, apakah karena Pak Hotman itu di backup presiden sehingga bebas
mengucapkan apa saja. Apakah Pak Hotman itu memiliki kekayaan yang luar biasa? Ya itu hari ini kan sebuah pilihan. Pilihanmu ada di situ. Pilihan kami tetap memberitakan sedetail-detailnya kasus, informasi, investigasi, dugaan-dugaan, dan lain sebagainya, itu punya standar jurnalistik, etika jurnalistik sendiri. Jangan memasuki wilayah profesi orang lain. Tentu, Cak. Kita balik logika, Cak. Kalau memang menurut Hotman Paris bahwa mantan Jampitsus adalah orang kesayangan Prabowo, benar yang sampai sampaikan. Apakah dibenarkan ketika dia sudah mengembalikan uang tentang hasil kejahatan tanpa seorang pun yang jadi tersangka terus diperbolehkan? Saya nggak bisa, Pak. Ini adalah kejahatan paling luar biasa. Hasil korupsi bisa saja nanti semua orang, loh saya kan sudah menyerahkan ke Pak Presiden, sekarang waktunya saya bermain-main. Dan sekali lagi, Cak, benar, kita sudah skeptis, tidak percaya kepada penegakan hukum, dan ini berbahaya bagi Pak Prabowo. Bayangkan, Kak, seluruh masyarakat tidak percaya terhadap rezim Prabowo. Anda mencalonkan lagi di tahun 29, jangan harap Pak dapat legitimasi yang paling kuat. Mau baca dulu minggu ini kira-kira kata-kata mutiara apa yang bisa disampaikan kepada semua orang, ya? Oke, jadi kalaupun itu anak kesayangan Prabowo, itu anak emas ataupun anak perak atau anak emas 24 karat, emang Dadan Hindayana bukan anak emas. Dan ternyata kan busuk juga kan, gitu. Dan ini si Febri dan tersangka kan ternyata kan sudah dinyatakan sebagai tersangka. Artinya kan dugaan korupsi itu kan jelas sudah tidak diragukan lagi. Jadi apakah dengan status anak kesayangan presiden kemudian seseorang itu bebas dari tuntutan hukum atau ada jaminan pasti suci, pasti bersih dan lain sebagainya. Jadi ini logika-logika yang mengaduk-aduk perasaan masyarakat Indonesia, yang menjungkir balikkan pikiran masyarakat Indonesia, bagaimana seorang yang korupsi itu ya harus dihukum, bukan ditukar dengan kebaikan, sopan santun, tata krama, dan lain sebagainya. Bukan. Korupsi ya korupsi, karena itu sekali lagi kejahatan luar biasa yang menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia, yang membuat anak-anak itu tidak bisa mengenyam pendidikan, yang membuat sekolah-sekolah di daerah itu masih banyak yang roboh, yang membuat jembatan-jembatan itu tidak dibangun karena tidak ada anggaran, karena duitnya dimakan para koruptor. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya kebaikan seseorang, sopan santun seseorang dengan perilaku korupsi, tindak kriminal yang telah terjadi. Demikian, Pak. Sebenarnya terima kasih, selamat mengisi hari Minggu bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum, Cak Dolo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam freedom and fairness.